Pada video kali ini, kita akan membahas kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal, yaitu periode tahun 1950 hingga 1959. Masa ini dikenal sebagai masa paling demokratis dalam sejarah Indonesia, namun juga penuh ketidakstabilan. Mari kita telusuri bersama. Demokrasi liberal dilatar belakangi setelah masa Republik Indonesia Serikat berakhir, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950. Undang-Undang Dasar sementara 1950 menjadi dasar hukum negara, dan sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer, di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Ciri-ciri kehidupan politik pada masa demokrasi liberal ditandai oleh seringnya pergantian kabinet karena tidak stabilnya dukungan partai politik. Jumlah partai sangat banyak, sehingga membentuk koalisi yang rapuh. Presiden hanya berperan sebagai kepala negara, sedangkan parlemen memiliki kekuasaan lebih besar. Sistem pemerintahan Indonesia dalam 9 tahun masa demokrasi liberal mengalami 7 kali pergantian kabinet, mulai dari kabinet Natsir hingga kabinet Juanda. Penyebab utamanya adalah partai pendukung masing-masing kabinet saling bersaing dan menjatuhkan untuk menduduki posisi jabatan dalam kabinet, serta masing-masing kabinet mempunyai program yang berbeda-beda. Tetapi karena masa jabatan yang singkat, maka program yang dibuat tidak terlaksanakan. Sistem kepartaian Indonesia pada demokrasi liberal menganut sistem multipartai. Dasar pembentukannya adalah Maklumat Wakil Presiden nomor 10, tanggal 3 November tahun 1945, yang berisi pembentukan partai politik di Indonesia. Tahun 1955 menjadi tonggak sejarah, karena Indonesia menyelenggarakan pemilu pertama yang demokratis. Pemilu ini bertujuan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan konstituante. 4 partai utama yang mendominasi hasil pemilu adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nadlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Yang terakhir adalah tugas Dewan Konstituante, yaitu menyusun Undang-Undang Dasar yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Tetapi tugas mereka gagal. Penyebabnya karena partai politik yang ada dalam Dewan Konstituante mementingkan kepentingan dan golongannya sendiri. Akibat dari kegagalan Dewan Konstituante dalam menyusun undang-undang yang baru, akhirnya tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Dikrit. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.